Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang saya muliakan, ada satu sebutan yang biasa dilekatkan pada bulan Ramadan, yaitu Ramadan, bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan salah satu dimensi dari bulan Ramadan, yaitu nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam berbagai amalan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Dengan demikian, Ramadan tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Pertama, secara bahasa, salah satu arti dari kata Ramadan adalah mengasah dan mengasuh, yaitu mengasah dan mengasuh jiwa dan hati manusia. Yang demikian itu juga terdapat dalam pendidikan, sebab berbagai upaya yang dilakukan dalam pendidikan Islam terutama dimaksudkan untuk mengasah dan mengasuh atau membina jiwa dan hati manusia itu. Kedua, tujuan utama dari pendidikan Islam adalah membentuk pribadi-pribadi muslim yang berkualitas, dan berbagai aspek dari kualitas diri yang hendak dicapai melalui upaya pendidikan juga merupakan unsur-unsur utama dalam takwa. Dan takwa itu sendiri merupakan tujuan yang harus dicapai melalui ibadah puasa yang kita laksanakan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak ayat Al-Quran yang menuntun kita tentang takwa, dan banyak dari ayat-ayat tentang takwa itu yang berisi perkara-perkara utama yang merupakan faktor-faktor kualitas diri. Salah satu di antaranya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 177. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjelaskan tentang unsur-unsur ketakwaan yang juga merupakan faktor-faktor penting dari kualitas diri yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu beriman pada Allah, memiliki kepedulian sosial sehingga selalu terdorong menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, selalu mengerjakan ibadah dan amal soleh seperti sholat dan menunaikan zakat dan lain-lain, selalu melakukan amalan-amalan hati seperti menepati janji apabila berjanji, bersabar dalam kesulitan, dan sebagainya. Ketiga, satu manfaat penting yang kita peroleh melalui upaya pendidikan sekaligus juga merupakan pesan moral dari ibadah puasa adalah menumbuhkan semangat dan harapan dalam menjalani kehidupan, terutama ketika mengalami kesulitan-kesulitan. Melalui pendidikan kita diajarkan cara-cara menghadapi dan mengatasi masalah.
Melalui pendidikan kita diajarkan cara-cara menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan kehidupan. Yang demikian juga ada dalam ibadah puasa. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita bahwa pada saatnya kesulitan akan berakhir dan berganti dengan kemudahan. Kesusahan akan berakhir dan berganti dengan keberuntungan. Sebagaimana lapar dan haus yang dialami orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pada siang hari. Lapar dan haus pada siang hari karena puasa itu pasti berakhir ketika datang saat terbenam matahari. Lapar dan haus karena puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan pasti berakhir pada saat datangnya tanggal 1 Syawal. Artinya pada saatnya kesulitan akan berakhir dan berganti dengan kemudahan. Ada 2 hal penting yang harus kita miliki di samping berbagai hal penting lainnya. Pertama, meyakini kekuasaan dan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi berkata, ada 1000 perangkap di kaki kami sekalipun, selama Engkau Allah bersama kami, kesulitan tidak ada. Ada 1000 perangkap di kaki kami sekalipun, selama Engkau Allah bersama kami, kesulitan itu tidak ada. Ungkapan ini merupakan perwujudan keyakinan orang beriman akan kekuasaan dan pertolongan Allah, bahwa dengan kekuasaan dan pertolongannya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dari kesulitan. Bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hal penting kedua yang harus kita miliki adalah kemauan. Sebab tanpa kemauan tidak akan ada semangat. Tanpa kemauan bisa mematikan harapan. Jalaluddin Rumi, seorang sufi dan sastrawan muslim terkenal, pernah berkata, dengan kemauan api bisa menjadi air, dan tanpa kemauan air pun bisa menjadi api. Mudah-mudahan semangat dari nilai-nilai ibadah puasa dan berbagai amal yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini menjadi dorongan bagi kita untuk menjadi yang lebih baik dalam segala hal, baik jasmani maupun rohani kita pada hari-hari yang akan datang yang kita jalani dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan memberi pahala yang sebesar-besarnya atas dan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.